kita bertemu dalam rubrik Indonesia Maju, Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini istimewa. Di studio kami kedatangan tamu-tamu dari Tangerang Selatan. Ini ada berapa ratus orang di sini. Amin. Ya. Banyak. Mereka dari komunitas Tangsel Berkibar, yaitu komunitas dari kelompok UMKM. Betul. Yang ada di Tangerang Selatan. Nah, mereka datang untuk berkunjung. Yang paling penting adalah mengantarkan kami makanan-makanan produk mereka. Ini yang penting nih. Untuk bekal lebaran, begitu ya? Amin. Boleh. Baik, sahabat Indonesia, saya akan perkenalkan beberapa orang yang duduk dengan kami di sini. Yang pertama adalah Pak Tasrudin. Siap. Beliau adalah Ketua Umum dari komunitas Tangsel Berkibar. Kemudian di sebelah saya Pak Adiansah. Ya. Ini motor penggerak dan ketua harian dari Tangsel Berkibar. Betul, Pak. Dan yang paling cantik di ujung, ini di Tut Maria, Sekretaris Jenderal. Pakai jenderal nggak ya? Boleh, Pak. Dan ada penonton-penonton di bawahnya, ada Pak Aan sebagai apa? Maaf. Bendahara, Pak Agung, ada Ibu Pembina, Ibu Ancila Yani Irmila, ada nggak kelihatan itu banyak banget karena ribuan, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita akan diskusi tentang bagaimana Tangsel Berkibar ini bisa berkiprah di dunia bisnis sekarang ini. Pak Tas, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Boleh diceritakan untuk sahabat Indonesia, TB itu apa sebetulnya? Dibuka. Boleh Pak. Pertama-tama ucapkan terima kasih untuk Pak Rudi. Siap. Yang telah mengundang kami ini sebagai komunitas UKM yang datang di studionya. Perkenalkan, saya Tasrudin Muzakir, kebetulan founder dari Tangsel Berkibar. Oke. Dan Tangsel Berkibar sendiri didirikan tahun 2017, tepatnya tanggal 30 November 2017. Oke. Pendirinya ada berapa orang waktu itu, Pak? Pendirinya satu, Pak. Tasrudin Muzakir. Betul. Nggak pakai Manaf ya? Nggak pakai ya? Nggak pakai Muzakir Manaf? Nggak pakai. Oke, terus Pak? Dulu didirikan karena kami berniat teman-teman di Tangsel Berkibar, teman-teman di Tangsel khususnya, gimana caranya bisa berjuang dengan UKM-nya, dengan produknya berlegalitas. Intinya seperti itu, Pak, awalnya. Terus bagaimana Bapak bisa merangkul teman-teman semua ini untuk masuk dalam komunitas tebar? Oh gitu. Jadi Tangsel Berkibar ya? betul. Jadi awalnya memang kami pilih-pilih, Pak. Oh, pilih-pilih. Oke. Pilih-pilih. Jadi mana teman-teman yang bisa bekerja sama, Oke. tentunya yang berqualified. Jadi satu-satu kami masukin. Terbentuklah seperti ini. Oh, gitu ya. Bu Cut, sekarang ada berapa orang sahabat-sahabat Tangsel Berkibar TB yang berkampung di sini? Kalau yang kan kita sebelumnya ada di setiap kecamatan kita ada. Setiap kecamatan? Setiap kecamatan. Dan satu kecamatan itu kita ada sekitar 200 UKM. 200 UKM. Nah, sebelumnya kan kita tidak terregistrasi kan, Pak ya. Nah, maaf saya buka ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada yang terregistrasi. Jadi tadinya kita tidak berbayar, sekarang kita berbayar. Jadi ada sekitar 200 di satu kelompok. Kalau seluruhnya ada sekitar 800 anggotanya ya, TB ini? Iya, betul. Lumayan sih. Pak Adi, produknya apa aja Pak di TB ini? Wah, kalau bilang produk Pak, macam-macam Pak. Yang pasti paling banyak memang makan minuman Pak. Ini ada salah satunya bandeng ya. Bandeng fresh itu punya siapa nih? Itu yang punya Bu Pak Heti. Bu Heti. Bu Heti ya? Bu Heti ya, terima kasih. Ini buat saya bukan? Halo Bu Heti. Halo Bu Heti. Pak Di, boleh satu? Siap. Oh, dua. Oke. Ya. Oke, terus yang ini ada Macaca ini siapa nih? Ya, ada. Itu punya Ibu Turipah. Oh, Bu Turipah. Ya. Dan yang lain Pak ya, oke. Dan lain sebagainya. Ini banyak sekali Pak ya, makanan. Banyak Pak. Saya dulu pernah dikirimin oleh Bu Pembina jahe, apa namanya, minuman jahe hangat. Wedang jahe. Wedang jahe. Itu ada? Ada. Hari ini mau datang nggak? Kira-kira? OTW. On the way. Oh, jangan sampai saya PHP doang nih Pak. Saya Oke, tadi apa sih kriterianya UMKM bisa masuk menjadi anggota Tangsel Berkibar? Ya. Yang pasti punya usaha Pak.
Oke. Oke, yang paling besar sih punya usaha, tapi Skalanya mikro ya, kecil ya? mikro. Oke, ya. Enggak juga sih, tapi sebetulnya adalah kita ingin merangkul teman-teman UMKM yang memiliki bisnis, terutama yang memiliki produk. Oke. Kalau sekalipun dia tidak punya produk, ya kalau memang dia mau gabung silakan saja. Tapi kita akan lihat sejauh mana dia dalam menjalankan usahanya. Karena sekarang ini UMKM tidak lagi hanya sebatas mengetahui memiliki produk yang bisa dijual, tetapi juga kita juga bisa membangun teman-teman dari sisi manajemen UMKM-nya. Oke. Sekarang gini, kalau saya UMKM, Ya. apa benefit saya masuk di Tangsel Berkibar? Oh banyak Pak, bicara Apa benefit sih itu, terutama saat ini ketika kita mau berkembang usaha, Oke. kita mesti memiliki legalitas. Punya legalitas. Itu kunci Oke, awal. oke. Karena gimana pun juga, jangan sampai kita membangun bisnis tersandung kasus hukum. Oke. Gitu. Legalitas, kemudian juga pembinaan-pembinaan, baik dalam hal pembinaan manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen SDM, berbagai macam bisnis konsep lah. Ya. Sama TB diberikan. Kita bagian materi-materinya Pak. Free? Kita buat. For free? Enggak juga sih, tetapi ada biaya makan siang Pak. Oh, oke. Ya kan, untuk Konsultasi teman-teman gratis. konsumsi. Jadi keuntungan saya masuk di TB adalah saya mendapatkan bimbingan banyak. Bimbingan, Manajemen, iya. keuangan, Banyak produk macam. maupun untuk- Legalitas. Oke, capacity building ya. legalitas Ya juga, betul, oke. konsultasi juga bisa sama kita-kita gitu loh Pak. Oke, legalitasnya maksudnya gimana? Untuk pengurusan IRT-nya itu? PIRT. PIRT. Iya, Dan sertifikat halal juga? Iya. Oh, bisa. bisa Pak. Oke. Jadi TB memfasilitasi untuk menguruskan itu. Ya, membantu teman-teman. Oke. Melalui siapa? Ya, kita saat ini beberapa kali kerjasama dengan dinas pastinya Pak. Oke, iya, iya. Dengan dinas, kemudian alhamdulillah bulan lalu, awal tahun lalu kita dapat dari Kementerian Agama untuk sertifikasi halal 60 ya? Ya, ada 60 UKM kuota gratis. dapat kita alhamdulillah. Oke. Pak Tas, ke depan TB mau dibawa kemana? Ini sebagai ketua umum kan motor penggerak nih. Sebetulnya langkah TB selanjutnya adalah pengen go Indonesia. Jadi selama yang namanya Tangsel memang akan Jadi go berubah. nasional ya. Go Sekarang nasional. ini pemasarannya sampai mana sih Pak? Kalau pemasaran udah nasional, mereka sudah nasional. Maksudnya go Indonesia itu seperti apa? Artinya TB ini yang tadinya Tangsel Oke. akan ada Tangsel di seluruh Indonesia. Oh, Akan ada TB itu. seluruh Oh, Indonesia. buka cabang-cabang begitu. Oke. Makanya namanya juga mungkin sudah berubah. Bukan mungkin Pak, sudah berubah. Oh, udah bukan? Namanya Sudah kan? berubah. Perkumpulan pengusaha Pengusaha. tangguh Indonesia. Tangguh berkibar. Oh, T-nya diganti tangguh. Iya. Oke. Jadi perkumpulan pengusaha tangguh berkibar gitu. Oh, itu jadi TB sekarang ini? Iya. Oke. Ya, sudah ada legalnya. Komunitas atau perkumpulan? Perkumpulan. Oh iya, ketuanya Pak Tas. Tetap. Oke, sekretarisnya Pak Cut. Siapa ketua sekretarisnya? Iya, sekretaris di komunitas. Bendaranya Pak An. Oke. Jadi yang pertama, target pertama mau go Indonesia. Tahu Indonesia. Jadi artinya TB akan dikembangkan ke sana untuk apa? Untuk Karena ke- saya melihat bahwa UKM-UKM di seluruh Indonesia rata-rata gagal untuk paham tahapan-tahapan legalitas. Oh, oke. Jadi kalau TB sudah mulai masuk, gimana sih tahapan-tahapan awalnya? Rata-rata seperti itu. Bahkan, jadi intinya TB itu menuntun legalitas yang sebenarnya. Artinya biasanya kan kalau PRT kan berdasarkan pengkodean, PRT pengkodean, halal pengkodean itu rata-rata kode-kode itu jarang dimengerti sama teman-teman kita. Oh iya, oke. Jadi itu yang diberi ditransfer ke teman-teman itu ya. Iya, jadi jangan sampai salah. Pak Adi, apa namanya? Ini eranya sudah mulai digitalisasi. Betul. Marketplace. TB sudah menyentuh ke arah sana nggak? Ya, pertanyaan menarik nih Pak. Saat ini kami sedang berjuang untuk sana Pak. Oke. Tetapi memang dalam hal membangun marketplace ini bukan suatu hal yang mudah. Oke. Banyak hal yang mesti kita pertimbangkan terkait dengan apa namanya how to manage ya. Artinya kita membangun sebuah rumah, marketplace adalah rumah Pak ya. Rumah ini jadi, tapi bagaimana kita merawat dan memelihara ya Pak. Kemudian memperkenalkan rumah kita ini, toko kita ini ke luar sana. Nah, dalam hal ini kami sudah mencoba beberapa kali melakukan apa namanya komunikasi dengan berbagai macam vendor, baik dari teman-teman maupun dari pembina kita juga ada. Artinya
kita mencoba ke arah sana memang Pak, Oke, iya, iya. menyiapkan untuk itu. Iya. Saat ini alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke beberapa toko baik Alfamart, Indomart, kemudian Petrokimia Gresik, dan juga kemudian Demak sana, dan alhamdulillah Pak sudah ada yang keluar lagi Pak. Oh, sudah ada ekspor? Udah ada. Apa yang diekspor, Pak? Apaan produksi Pak? Kalau saya sendiri produknya Sukam pempek Pak, Enggak, yang yang pasta. diekspor, yang diekspor. Yang diekspor ada pepes bandeng. Pepes bandeng banyak yang Pepes banyak. bandeng? Iya, ada. Tahan lama itu? Tahan lama. Karena kan kita ada di Tangsel itu Pak ada iradiasi gamma. Ini yang bandeng prestonya Bu Heti juga sama di iradiasi. Jadi oke. tahan di suhu ruang berapa lama Bu Het? 1 tahun. 1 tahun di suhu ruang. Kita di iradiasi gamma. Iya, iya. Iradiasi Teknologi itu dari Tangsel sudah ada? dari Tangsel. Jadi dari Nuklir. Batan. Oh, Batan. Teknologi Ya. nuklir Iya, itu iya. Pak ya. Itu untuk metode pengawetan ya? Pengawetan. Oke. Gitu. Jadi itu ada juga. Oh, Jadi iya, iya. di Tangsel kita ya sebagai UKM ya salah satu manfaatnya untuk masuk itu ya itu kita Oke. dapat fasilitas itu gratis dari Batan. Oh iya. Jadi ini diekspor, pepes bandeng tadi? Iya. Selain pepes bandeng apa, Pak? Masih ada sih. Sebetulnya kan ini kan masih tahan lama juga ya, seperti ini ya? Masih tahan lama. Ya? Jadi memang beda juga sih Pak, yang namanya ekspor sama yang apa dikirim gitu Pak. Dikirim Oke. tanpa diekspor kan harus banyak kuantitinya kan. Kita sebetulnya nggak ekspor, apa namanya? Titip Di bawah jual gitu loh, Pak. Pak. Oh. Titip Jual jual negeri. hand Titip carry. jual Oh, hand hand carry, carry. oke, tapi- Kalau diekspor kan kayaknya belibet Pak. Tapi kan ada. ini mengarah ke sana. Ini. Betul. Karena ada ibu pembina itu bisa dia punya akses untuk ekspor. Pengennya seperti itu Pak. Kontainer gitu. Pakai satu kontainer sekaligus TB gitu kan. Dalam waktu dekat Pak. Pak Tas, Bapak punya produksi sendiri apa? Saya produksinya pempek. Empek-empek. Pempek dan makanan Palembang khususnya. Bapak orang Palembang asli? Istri saya yang Palembang. Oh. Tapi saya juga udah ahlinya Pak. Oh gitu ya. Jadi kenapa saya harus membeli pempek Pak Tas dibanding saya pempek yang lain? Apa keunggulannya? Pempek saya lebih enak Pak. Oh. Umum itu. Ya Pak. Selama kita belum membuktikan, anggap aja hoax. Oh, gitu. Karena Siap, hari ini siap. nggak ada pempek, berarti anggap aja hoax. Oke. Kecuali besok dikirim, nggak tahu ya. Amin. Siap. Dan cuka saya kebetulan Pak, saya produksi cuka pasta. Oke. Cuka pasta itu Cuka memang pasta? Cuka yang di pasta. Oke, baik ya. Jadi kalau dia mau makan, Oh, dia biangnya aja itu ya? Ya, Dikasih, biang. oke. kalau mau makan dia dikasih apa? Dikasih air Oke. panas. Itu sudah udah rutin saya kirim ke Australia, Pak. Oh, iya. Saya Awet, anggap Pak. masih hoax, Pak, Iya, karena Pak. saya belum merasakan. jadi selama belum merasakan, saya akan. Tapi kalau saya sudah merasakan, Pak, saya akan support. Siap, Pak. Ya, Siap. ini sahabat saya juga suka pempek, top. Ini Pak Ramon ini juga pempek ini jago, Pak, luar biasa. Everybody jago kalau makan pempek. Jago makan, Pak. Siap, Pak. Oke. Hanya pempek, Pak. Kebetulan sih produk saya ada Pak, seperti sambal juga saya bikin. Sambal, oke. Sambal saya bikin. Terus Sambal khas Palembang, sambal durian gitu. sambal tempoyak ya betul. Tempoyak. Sambal Oke. tempoyak ada. Terus jadi sambal Lezat tempoyak nih, saya ada. lezat. Lezat. Ya. Sambal yang pakai fermentasi durian ya. Oke. Ini buka puasa semakin melilit ya. Dia denger tempoyak gitu. Oke, kalau Mbak Cut, industrinya sepribadi apa, Mbak? Saya bikin es krim, Pak. Es krim? Iya. Oke. Es krim. Wah lagi kayaknya. Yang kemarin dibawa itu ya waktu acara itu? Saya pernah, kalau ini saya pernah merasakan, Pak. Pernah saya dibawain sama Ibu Pembina, jadi saya bawa. Kalau yang punya padi jangan dirasain Pak. Laundry soalnya. Iya Pak. Oke. Chemical Pak. Apa namanya, sorry? Mbak Cut dulu. krim. Mbak Cut, apa namanya? Saya bikin es krim. Es krim? Iya. Selain es krim? Ada roti, bakery juga sih, Pak. Es krim hari ini bawa nggak? Es krim hari ini enggak, karena saya susah bawa es Ini krim. penonton kecewa nih, mohon maaf. Langganan saya ada Bu Heti yang udah. Oh, Bunda juga, Bu iya. Yani. Kalau saya pernah, Pak. Saya bisa merasakan kok pempek. Maaf ya, Pak. Ya, mohon maaf. Saya belum bisa Oh, pernah ya? Oh, maaf, Pak. Lupa. Saking enaknya mungkin Pak ya. Iya. Soalnya di sebelahnya yang membuat saya enak, Pak. Jadi lupa. Oke, Pak Adi. Ya, Apa, Pak, usahanya, Bapak? jangan coba Pak. Jangan coba Apa Pak. itu? Saya bikin sabun. Sabun apa aja, Pak? Sabun cuci tangan, sabun cuci piring, sabun apa namanya cuci baju, Untuk laundry itu ya? laundry. Oke, pemasarannya kemana, bersih Pak? kaca.
Saat ini untuk penjualan nasional. Oke, ya. Tapi kalau Brandnya apa? Brandnya? Brandnya Edclean Pak namanya Pak. Edclean. Edclean. Oh, sih. Ya. Tapi saya tidak punya agen di mana-mana. Oke. Keterbatasan terkait dengan itu Pak, izin Pak. Oh, ya. Saya hanya memiliki izin sampai dengan Banten. Jadi saya punya izin, punya agen hanya di Banten dah saja, nggak boleh lebih. Apa keistimewaan produk Pak Adi dibanding produk yang lain? Yang pasti bicara kualitas, ya kami jaga banget Pak. Wow. Kemudian ya apa namanya, harga pastilah Pak. Wah, mantap. Ya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Kalau Pak Aan, apa? Oh ini Pak, teriak aja nggak apa-apa. Apa? Saya bersama nyonya di rumah itu bikin baju gamis khusus. Baju gamis. Yes. Ya, oke. Dipasarkan melalui Online. online. Oke. Selama ini. Offline juga ada, Oke. itu masuk di beberapa. Oke. Kalau sudah masuk, Ya, oke. Metro. di YouTube juga masuk. Oke, ya. Saya tanya lagi ke Bu Heti dulu. Ke Bu Heti nih. Bu Heti ini saya belum bisa mengatakan enak tidak karena belum mencoba. Sebentar lagi saya testimoni nih. Bu, ini industrinya selain bandeng apa aja Bu Heti? Saya ada ayam presto. Ayam presto, oke. Itu ayam presto ini baru mau masuk ke Kampur bulan ini. Oke, ya. Ini luar biasa. Wow. Ini langsung bisa makan atau digoreng dulu, Bu? Astagfirullah, sayang tuh. Sebenarnya sih udah mateng. Tapi langsung lebih dimakan boleh? enak. Oke. Lebih suka original kayak gini. Oh iya, oke. Baik, kalau Ibu produknya apa, Bu? Ini produknya, ini produk. Oh ini, apa ini? Frozen food. Ceker. Ceker, Iya, enggak mau. frozen food. Wow, oke. Disut ya. Disut. Nggak apa-apa. Ceker Nggak apa-apa, pedas. nggak apa-apa. Bu, ini ceker, Bu ya? Iya, ceker. Oh, terus? Ceker pedas tadi, cekernya itu ada 3 varian rasa. Hah? Ada hitam, manis untuk yang nggak suka pedas, Oh. sama yang satu lagi yang pedas. Dan biasanya yang pedas itu pedas banget, Pak. Ini langsung makan? Digoreng dulu? Frozen. Di frozen terus habis itu? Frozen, jadi bisa dikukus, Hah? jadi penyajiannya bisa dikukus atau direbus dengan kemasannya langsung. Oke. Mereknya apa, Bu, ini? J2, Pak. Z2. Wah, sahabat Indonesia ini luar biasa. Ini ceker pedas ini kesukaan saya nih, Bu. Ya. Aduh, enak banget. Amin. Enak belum Pak? Wah, endes ya, luar biasa. Makin lapar Pak. Top. Ya, ceker pedas, ada juga chicken medium wing, Pak. Ya. Atau kita coba dulu. Oh jangan menunggu maghrib. nanti Pak. Ini teh bawa sini teh. Gimana, Pak? Satu lagi itu, Pak. Oke. Chicken medium. Oh, Teh bawa sini teh. chicken cimiwing ya? Apa? Cimiwing namanya? Ya, jadi Oh. saya kasih nama chicken. Jadi singkatannya chicken middle wing. Produk. Chicken middle wing. Oh ya. Ini luar biasa ini. Wah, menarik, bagus. Oke. Apalagi yang bisa saya bawa ke sini pulang. Oke, Pak Tas. Begitu banyak ragam ya dari produk dari teman-teman dari TB ini ya. Betul. Ini dari pemerintah sudah ada perhatian nggak untuk memberikan bimbingan gitu? Kalau pemerintah dari awal kami ada, memang selama ini memang ada. Oke. Ada, tapi karena kami banyak jadi nggak langsung nyentuh satu-satu, Pak. Makanya kalau kaminya tidak turun tangan langsung, sebetulnya susah. Jadi Harus proaktif ya? harus proaktif. Oke ya. Karena dia ngelihat satu-satu susah, Pak. Ya. Jadi selama ini memang yang UKM-nya tidak turun langsung atau UKM-nya tidak jemput bola itu ya nggak bergerak juga. Ya. Jadi tergantung UKM-nya juga. Ya. Kalau Pak Di, ini prospeknya teman-teman yang bergabung di TB ini seperti apa? Kalau prospek sih, alhamdulillah Pak, terbukti di masa pandemi ini kami bisa bertahan Pak. Oke. Artinya secara kondisi ya dengan bergabung di komunitas kita bisa terus struggle di bisnisnya masing-masing. Oke. Pak Cut, ada kesulitan nggak mengelola 800 anggota ini? Pastilah Pak. Oke. Tapi alhamdulillah pengurus-pengurus kita makin hari makin terasa. Jadi makin hari makin aktif gitu kan, makin makin care sama teman-teman Harus kita. peduli satu sama lain. Ya, alhamdulillah jadi makin care, makin peduli. Kan pernah dilatih sama orang malu sama pelatihnya tuh. Iya, kalau- sama Pak Rudi. sama Pelatihnya siapa manajemen ya? buildingnya. Nanti minta lagi ya Pak. Siap ya Pak. Baik, jadi
Saya terima kasih Pak Tas, Pucut, Pak Adi, dan Sama-sama, teman-teman Pak. semuanya terima Saya kasih. terima kasih. Hari ini dikunjungi dan yang penting bukan hanya dikunjungi, dibawakan makanan banyak. Ini haram dibawa pulang haram nih. Harus ditinggal begini nih. Ini berlaku di sini. Jadi saya berharap TB ini sukses Pak. Ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan terus berkembang dan ini mohon maaf pada pemerintah daerah harus mulai mengembangkan industri atau UMKM yang dilakukan oleh TB ini patut mendapatkan support yang luar biasa karena mereka ini adalah tidak merepotkan kita, mereka itu berusaha dan mereka mencari uang dengan kreativitas dan inovasi yang luar biasa dan mereka adalah garda terdepan perekonomian nasional kita sebetulnya. Baik, Pak Tas, Pucut, Pak Adi, terima kasih, salam untuk semuanya, mudah-mudahan sukses dan kepada para penonton ada nomor telepon di sini bisa dihubungi untuk mencari produksi apapun ya. Informasi tentang TB dari sini Bu ya. Betul. Nanti silahkan dihubungi, nanti Anda akan mendapatkan informasi dari apapun. Mau jadi anggota boleh ya. Mau membutuhkan produk Anda seorang supermarket atau mungkin usaha tertentu boleh. Silahkan menghubungi di nomor telepon ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam program Indonesia Maju berikutnya dengan rubrik-rubrik yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi.